Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karismawan Tanhar dengan NIM A11 20 20 13 005 kelompok A11 4402. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemesanan tiket bioskop. Yang pertama, proses bisnis. Bioskop Cahaya adalah perusahaan yang menayangkan film-film layar lebar di Semarang. Jumlah studio sinema lebih dari satu, dan setiap studio sinema mempunyai jadwal tayang film yang berbeda-beda. Film yang ditayangkan memiliki kategori seperti genre hantu, komedi, dan lain-lain. Calon pemesan yang ingin memesan tiket dapat melihat jadwal film yang akan tayang melalui website yang sudah disediakan. Kemudian memilih jadwal film yang diinginkan. Setelah itu, pemesan memilih kursi untuk menonton film. Pemesan harus melakukan login email, kemudian menginputkan data pemesan berupa nama, alamat, nomor HP. Setelah melakukan login email, pemesan bisa memulai pemesanan tiket dari mulai film yang akan ditonton, berapa tiket yang akan dibeli, memilih jadwal, dan memilih tempat duduk atau kursi bagian depan, tengah, atau belakang. Setelah input pemesanan, pemesan akan menerima email berupa tiket, nomor kursi, dan bukti pembayaran yang dapat dicetak. Yang kedua itu ada entitas dan relasi. Dari proses bisnis yang ada di sini, kita mendapatkan entitas yaitu pemesan, tiket, kursi, jadwal, film, kategori, dan studio. Relasinya yaitu memiliki, memesan, melihat, dan memutar. Yang ketiga itu ada ERD. Kita mulai dari pemesan. Pemesan melihat jadwal. Ini sifatnya one to many, yang artinya seorang pemesan tiket dapat melihat beberapa jadwal film yang tersedia. Selanjutnya, tiket memiliki kursi, yang artinya ini bersifat one to one, yang artinya satu tiket hanya memiliki satu kursi. Terus, film memiliki jadwal. Ini bersifat one to many, yang artinya satu film memiliki beberapa jadwal tayang yang berbeda-beda. Terus, film memiliki kategori. Ini bersifat many to one, yang artinya berbagai film dapat memiliki satu kategori yang sama, dan satu kategori memiliki berbagai film. Contohnya yaitu misalkan film Susana dan film Indigo. Itu kategori yang sama, yaitu kategorinya horor. Selanjutnya yaitu studio memutar film. Ini bersifat many to one. Artinya beberapa studio dapat memutar satu film yang sama, dan satu film dapat diputar di studio yang berbeda-beda. Selanjutnya, studio memiliki kursi. Ini bersifat one to many, yang artinya satu studio memiliki banyak kursi yang tersedia. Selanjutnya, memesan tiket. Ini bersifat many to many, yang artinya banyak pemesan yang memesan beberapa tiket.
Contohnya, misalkan seorang pemesan ini bisa membeli tiket atau memesan tiket lebih dari satu tiket. Yang keempat itu ada kardinalitas. Seperti yang telah saya sebutkan di atas, inilah yang lebih jelasnya. Yang pertama, seorang pemesan tiket dapat melihat beberapa jadwal film yang tersedia. Kedua, satu tiket hanya memiliki satu kursi. Ketiga, satu film memiliki beberapa jadwal tayang yang berbeda-beda. Keempat, berbagai film dapat memiliki satu kategori yang sama, dan satu kategori memiliki berbagai film. 5. Beberapa studio dapat memutar satu film yang sama, dan satu film dapat diputar di studio yang berbeda. 6. Satu studio memiliki banyak kursi yang tersedia. Banyaknya kursi yang tersedia itu dimiliki oleh satu studio. Ketujuh, banyak pemesan yang memesan beberapa tiket dan beberapa tiket dipesan oleh banyak pemesan. Yang terakhir itu mapping ERD pada tabel. Yang pertama, tabel pemesan. Kata kunci field kuncinya yaitu ID pemesan. Di dalam tabel ini berisi atribut dari pemesan, yaitu ada ID pemesan, nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan email. Dari kata kunci ini, misalkan ada dua orang yang namanya sama, misalkan Teguh. Nama Teguh, ada dua Teguh. Nah, nanti yang diambil ini ID pemesannya. Yang membedakan itu ID pemesannya. Yang kedua, tabel film. Field kunci ID film. Dan field kunci tamu ID kategori. Ini sama seperti yang di atas. Yang di dalam tabel ini yaitu atribut dari film. Ada ID film, judul, dan ID kategori. Yang ketiga, tabel kategori. Field kuncinya yaitu ID kategori. Atributnya ada ID kategori dan nama kategori. Yang keempat, tabel studio. Field kuncinya ID studio dan tamunya yaitu ID film. Atributnya yang berada di studio yaitu ID studio, nama studio, dan ID film. Yang kelima, tabel tiket. Field kuncinya yaitu ID tiket, field kunci tamu yaitu ID kursi. Atribut yang ada di tiket yaitu ID tiket, harga, stok, dan ID kursi. Yang keenam yaitu tabel kursi. Field kunci dari kursi yaitu ID kursi. Field kunci tamu yaitu ID studio. Atribut dari kursi yaitu ada ID kursi, nomor kursi, dan ID studio. Tabel jadwal. Field kuncinya yaitu ID jadwal. Field kunci tamunya yaitu ada dua. Yang pertama ID pemesan, yang kedua yaitu ID film. Di dalam jadwal itu berisi atribut ID jadwal, ID pemesan, ID film, tanggal, jam mulai, dan jam berakhir. Yang terakhir yaitu tabel memesan. Field kuncinya itu ID pemesanan. Field kunci tamu, ID pemesan, dan ID tiket.
Atribut yang ada di pemesan yaitu ID pemesan, ID pemesanan, ID pemesan, ID tiket, tanggal pemesanan, jumlah, dan total harga. Dan inilah contohnya. Yang pertama, tabel pemesan. Di sini file kuncinya jika namanya ada yang sama. ID pemesan IP 001 dengan nama Yayan Ruhian. Alamat Desa Sindangkasih, Kecamatan Lubar, Kabupaten Cirebon. Nomor HP-nya 086153151312. Jenis kelamin laki-laki dengan email yayan@gmail.com. Nah, jika di sini misalkan ada satu lagi yang bernama Fadli. Nah, desanya kita Greget. Kecamatan Greget. Kabupatennya Cirebon. Kabupaten Cirebon. Misalkan di sini tidak ada ID pemesan, ketika si pemesan mendapatkan tiket, ini petugas yang bertugas di bioskop itu akan bingung. Fadlinya ada dua, meskipun alamat sama yang lainnya itu beda-beda. Yang kedua itu ada tabel film. Seperti ini. Tabel kategori, tabel studio, tabel tiket, tabel kursi, tabel jadwal, dan terakhir tabel memesan. Di setiap tabel ini berisi kata kuncinya yang membedakan setiap pemesan, supaya ketika petugas dari bioskop memeriksa tiket yang telah dicetak itu tidak bingung. Sekian yang dapat saya jelaskan dari proses pemesanan tiket bioskop. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.